Bu Silvi ya. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan Working with Union and Resolving Dispute. Saya Jason Felix. Saya Rizali Kiranta. Saya William Daniel. Saya Wiwi Alawiyah. Dan selanjutnya adalah apa itu union? Apa itu union? Union sama dengan perserikatan kerja. Organisasi yang bekerja sama untuk saling membantu dan melindungi mengenai upah, tunjangan, dan perlindungan kerja para pekerja atau anggotanya. Kedua, agar diakui pemberi kerja. 3, dan untuk mewakili para pekerja perusahaan di bawah National Labor Relations Act dan Labor Management Relations Act. Next. Tahap pemilihan dalam union. Perserikatan kerja memiliki pemimpin untuk mengatur organisasi dipilih melalui proses pemilihan yang ditetapkan. Yang pertama ada initial contract, kedua ada authorization card, 3 ada hearing campaign, dan keempat ada election. Selanjutnya ada union security. Yang pertama ada close shop. Perusahaan hanya bisa memperkerjakan pekerja yang berasal dari anggota serikat pekerja. Kedua ada union shop. Perusahaan bisa memperkerjakan pekerja yang bukan anggota serikat pekerja, namun pekerja tersebut nantinya harus menjadi anggota. Ketiga ada agency shop. Pekerja yang bukan anggota serikat pekerja harus tetap membayar biaya untuk serikat pekerja. Keempat ada preferential shop. Anggota serikat pekerja mendapat keuntungan atau keistimewaan dalam perekrutan. Yang terakhir ada maintenance of membership arrangement, yaitu pekerja tersebut telah menjadi anggota serikat pekerja, maka pekerja tersebut harus mempertahankan keanggotaannya selama periode kontrak. Di sini ada kelebihan dan kekurangan union membership. Kelebihan dengan adanya union membership yaitu serikat pekerja atau serikat buruh tentunya memberikan nilai guna atau bermanfaat bagi anggotanya, di mana kelebihannya diantaranya yaitu yang pertama, higher wages. Higher wages di sini dijelaskan bahwa serikat buruh atau serikat pekerja dapat memperjuangkan hak mereka, yaitu tentang upah yang diberikan oleh perusahaan. Di mana ketika upah yang diberikan oleh perusahaan masih di bawah ketentuan undang-undang yang diatur, maka serikat buruh ini bisa menegaskan tingkat upah standar. Serikat pekerja telah membantu dalam menyingkirkan pengusaha yang tidak efisien. Karena itu, industri ini memiliki pijakan yang kuat. Yang kedua, ada sebagai sarana hubungan sosial bagi pekerja. Hal ini bermaksud bahwa serikat kerja dapat menjadi sarana bagi para pekerja atau buruh di setiap perusahaan. Serikat buruh yang kuat adalah jaminan perdamaian industri dan menciptakan stabilitas industri. Setiap keputusan yang disepakati secara kolektif oleh pekerja terikat untuk memerintahkan kepatuhan dan rasa hormat di antara badan umum pekerja. Yang ketiga ada seniority career guidance. Fungsi saling membantu serikat pekerja telah banyak meningkatkan efisiensi pekerja, di mana adanya para senioritas yang bisa membantu memberikan bimbingan untuk keberlangsungan karir yang akan dicapai pada sebuah perusahaan. Di sini ada kekurangan. Selain manfaat, serikat buruh juga dapat memberikan kekurangan bagi pekerja. Di antaranya yaitu yang pertama ada union dues and initiation fees. Dalam sebuah serikat tentu tidak lepas dari istilah iuran serikat. Hal ini menjadikan sebuah kekurangan yang didapatkan ketika bergabung menjadi serikat kerja, karena pekerja harus mau membayar union dues dan initiation fees. Yang kedua ada loss of individuality. Serikat pekerja membuat para pekerja semakin serikat dengan perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja. Yang ketiga ada seniority. Adanya kelas-kelas sosial yang membedakan antara senior dan junior. Ini membuat adanya jenjang antara anggota biasa dengan senior, sehingga tidak jarang adanya tindakan yang semena-mena pada junior yang dilakukan oleh seniornya. Next.
Kasus satu serikat pekerja. Pandemi menjadi salah satu kasus yang dialami oleh semua negara termasuk Indonesia. Dampak dari adanya pandemik ini menjadikan beberapa perusahaan mengalami kerugian, sehingga banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Pada kasus ini, serikat buruh dan pengusaha berupaya sebisa mungkin untuk meminimalisasi terjadinya PHK. Namun, jika dampak dari pandemik PHK harus tetap dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan harus mampu memenuhi kewajiban pekerja sesuai yang telah diatur dalam undang-undang dan hukum berlaku di Indonesia. Selain itu juga, maksud dan tujuan PHK wajib dirundingkan antara pengusaha dan pekerja atau dengan serikat pekerja yang asa pada perusahaan tersebut. Next. Di sini juga ada aplikasi kasus serikat pekerja. Pandemi COVID-19 ini memang tidak bisa dihindari oleh siapapun, menyikapi dengan terjadinya kasus satu, yaitu adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau yang disebut KSPSI yang bekerja sama dengan Indika Foundation tergerak untuk melakukan program dengan menyalurkan bantuan kepada para buruh yang terkena dampak PHK akibat COVID-19. Selain itu juga KSPSI memberikan bantuan kepada pekerja atau buruh yang bukan anggota dari KSPSI. Hal ini merupakan sebagai wujud solidaritas sesama buruh atau pekerja yang bernanung dalam wadah organisasi KSPSI tanpa membeda-bedakan dari sudut latar belakang organisasinya. Bantuan ini juga diharapkan dapat membantu meringankan kesulitan ekonomi buruh di masa pandemik saat ini. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Jason. Selanjutnya adalah kasus 2 serikat pekerja. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau bisa dibilang KSBSI meminta agar pembayaran tunjangan hari raya atau bisa dibilang THR tahun ini tidak dicicil. KSBSI meminta Menteri Ketenagakerjaan tak mengeluarkan surat edaran yang pernyataan THR bisa ditunda atau dicicil karena pandemi COVID-19. Karena bila surat tersebut beredar, maka hal ini sudah mampu atau pulih dari kesulitan selama pandemi COVID-19 untuk mencicil atau menunda pembayaran THR kepada pekerjanya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan kesulitan bagi para pekerja di perusahaan yang tentunya juga terdampak pandemi COVID-19. Next. Namun, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau bisa dibilang KSBSI juga melakukan pertimbangan dan perundingan bipartit mengenai pembayaran THR, khususnya bagi perusahaan Indonesia yang belum pulih. KSBSI akan melakukan pertimbangan kepada perusahaan jika dilakukan secara transparan dengan menunjukkan pembukuan atau laporan keuangan selama 2 tahun terakhir. Setelahnya, buruh dan perwakilan manajemen bisa bertemu Dinas Ketenagakerjaan untuk dinilai apakah perusahaan tersebut mampu atau tidak membayar THR dengan bukti yang nyata atau akuntabel dan terukur. Selanjutnya, next. Saya akan membaca aplikasi kasus 2 serikat pekerja. Yang pertama adalah serikat pekerja mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industrial, yaitu masalah THR yang dicicil perusahaan karena isu perusahaan pengeluaran surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah serikat pekerja berhak mewakili dalam lembaga ketenagakerjaan. Mereka juga melindungi dan membela anggotanya dan memperjuangkan anggotanya, yaitu untuk mendapatkan THR secara penuh di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya adalah serikat pekerja memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya dengan berunding dengan perusahaan agar pekerja mendapat THR penuh dan tidak dicicil, dikarenakan pekerja juga berdampak pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah serikat pekerja bisa melakukan perundingan dengan lembaga negara atau anggotanya atau perusahaan dalam konteks pembayaran THR dicicil atau penuh. Selanjutnya adalah akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Rizaldi. Kasus ketiga atau kasus terakhir yang berhubungan dengan serikat pekerja adalah kasus serikat pekerja dengan
perusahaan PT Indosat Tbk, di mana pada kasus ini serikat pekerja melakukan tuntutan atau gugatan kepada PT Indosat Tbk, yaitu atas dugaan intimidasi atau pemberangusan terhadap serikat pekerja dengan gugatan berdasarkan pasal 28 junto pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja buruh atau tentang serikat pekerja atau serikat buruh dengan ancaman sanksi pidana 1-5 tahun dan atau denda 100-500 juta. Gugatan ini muncul karena adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh PT Indosat Tbk terhadap serikat pekerja, yaitu lebih banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indosat atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu perusahaan juga menghilangkan fasilitas kesehatan dan pensiunan. Ada juga pengabaian PKB atau perjanjian kerja bersama dan juga serikat. Dan juga ada PHK massal yang dilakukan secara sepihak atau tanpa prosedur yang benar. Karena gugatan ini, akhirnya PT Indosat ini melakukan sidang di Pengadilan Hubungan Industrial, dan PT Indosat Tbk ini mengalami kerugian yang meningkat cukup besar, sekitar 51,70% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Atau dalam rupiah itu berjumlah 292,5 miliar karena harus membayar pesangon dari 677 pekerjanya yang telah di-PHK oleh Indosat. Nah, pengaplikasiannya tentang fungsi serikat pekerja ini bisa dilihat bahwa serikat pekerja bisa melakukan negosiasi untuk melakukan kesepakatan dengan perusahaan. Lalu, serikat pekerja juga melakukan perlindungan terhadap pekerja dari disiplin atau pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang dimana pemberi kerja atau perusahaan harus memberikan alasan yang tepat untuk melakukan tindakan tersebut, seperti menunda gaji, menangguhkannya, serta memecat atau PHK tanpa alasan yang jelas atau tidak adil. Sehingga jika ada kasus tersebut, PT Indosat harus memberikan kompensasi atau PHK atau uang PHK yang lebih besar terhadap orang yang di-PHK-nya. Lalu, serikat pekerja juga berfungsi untuk membantu pekerjanya menyelesaikan masalah secara informal maupun formal, seperti contohnya tadi dikatakan melalui jalur hukum ke pengadilan. Berikutnya juga serikat pekerja bisa melakukan perjanjian kerja dengan perusahaan yang sifatnya memaksa atau harus diikuti oleh kedua belah pihak. Dan jika ada pihak yang melanggar, maka ada konsekuensi yang akan atau harus ditanggung oleh sang pelanggar. Lalu serikat pekerja juga bersifat melindungi atau membela anggotanya dari pelanggaran hak-hak yang dilakukan oleh perusahaan yang terkait. Dalam kasus ini adalah perusahaan PT Indosat. Yang kita tahu tadinya Indosat ini menghilangkan fasilitas kesehatan, menghilangkan pensiun, dan PHK massal, maka diperjuangkan oleh serikat pekerja, yaitu dengan melalui jalur hukum sehingga para pekerja bisa mendapatkan uang kompensasi PHK, dan untuk kasus penghilangan fasilitas dan pensiun yang
masih dirundingkan. Ini adalah sumber yang kami gunakan, yaitu buku Dessler tahun 2015 untuk teori-teori yang kami pakai atau pengertian-pengertian yang kami pakai. Dan ini link untuk beritanya yang kami ambil. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Udah ya.